Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-temanku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, yang diantaranya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa beristiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah muhadarah yang berjudul mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepadanya dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, dengan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena hendak dunia yang hendak dia peroleh, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya itu.
menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar penyebab tercegah dari aroma surga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang meniatkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan dengan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan hanya untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantah dengan ulama, membantah orang-orang yang bodoh, atau merasa lebih hebat dalam suatu majlis. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka berhati-hatilah terhadap neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, wala litumaru bihis sufaha, wala takhayyaru bihil majalis, faman fa'ala dzalika fannarun nar." Dan janganlah kalian menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang yang bodoh, dan janganlah kalian mencari majlis untuk mencari perhatian orang dengannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.